Romo Ramani Wihara Yasodhara, Bapak Ibu yang saya hormati pula, dan adik-adik sekolah minggu yang saya cintai, ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, ya, kita di sini sama, ya, sama-sama umat Buddha. Walaupun saya sebagai penyuluh agama Buddha yang ditempatkan di kantor Kementerian Agama itu sama dengan Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi atau yang rendah. Kita sama-sama umat Buddha. Nah, Bapak Ibu, Saudara Dharma, ini akan saya sampaikan sedikit tentang apa yang telah saya terima, yaitu tentang daftar bantuan untuk tempat ibadah di tahun 2024. Nah, di sini ini ada 17 poin, ya, ada 17 poin yang entah di tahun 2024 ini akan diberikan bantuan kepada wihara di seluruh provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira di wihara ini yang perlu, yang akan minta bantuan itu di bidang apa gitu. Jadi ntar disesuaikan, misalnya udah punya ini kok masih minta, kan biasanya nggak bisa keluar, atau yang belum punya ini juga yang belum punya bisa diusulkan. Tetapi ya, walaupun diusulkan itu yang menentukan yang di Pembimas, ya. Nah, kadang kan ada di wilayah tertentu ini setiap tahun memberikan proposal terus, tapi nggak pernah keluar. Jadi ya mungkin males gitu. Karena kalau proposal, kalau saya bikin atau mungkin dari Bapak Ibu yang pernah bikin, mungkin kurang lebih ya cuma biayanya kurang lebih 20.000 itu udah bikin proposal. Tetapi karena sering bikin nggak keluar-keluar jadi malas. Nah, pada kesempatan ini seandainya di sini mungkin perlu antar dibikin aja, dipersiapkan. Entar pas di tahun 2024 kalau pas ada, entar langsung dikirim ke kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atas nama wihara ini untuk Pembimas gitu. Nah, salah satunya ini yang pertama ini bantuan sertifikat tanah rumah ibadah ini cuma 8 lokasi, jadi 8 wihara. Nah, 8 wihara ini padahal di Jawa Tengah itu banyak sekali wihara, ini cuma 8 lokasi. Kemudian yang kedua, syarat bantuan rehab atau renovasi wihara ini 6 lokasi dengan bantuan 100 juta. Terus selanjutnya syarat bantuan rumah ibadah bersih atau sehat ini cuma 1 lokasi 20 juta. Dulu di tahun kemarin tuh banyak loh itu, cuma sekarang mungkin nggak tahu ya kok cuma 1 lokasi. Mungkin biarnya sudah sehat semua, ya. Selanjutnya syarat bantuan pembangunan rumah ibadah cuma 1 lokasi, ini 400 juta. Ini yang kayak sebesar-besar ini kalau nggak dekat dengan wisata itu susah sekali. Kemudian syarat bantuan perpustakaan ini juga 1 lokasi, ini 25 juta. Kemudian syarat bantuan operasional SMB 93 lokasi ini yang masih sering bertambah, karena yang lokasi syarat bantuan yang di atas itu banyak dialokasikan ke operasional SMB sekarang. Jadi ada 93 ini biasanya ke pelosok-pelosok daerah dapat semua ini. Cuma ya kita harus lebih intens untuk membuat proposal sama membuat kegiatan anak sekolah minggu. Kemudian syarat bantuan operasional SMB ini kalau ada lomba-lomba ini, kayak kemarin ada lomba kerawitan ini yang di Borobudur ini agak enggak termasuk, ya. Kemudian syarat bantuan operasional Prodiklat ini ada 3 lokasi. Kalau ada kayak pendidikan, kayak kalau di agama Islam ada TPA itu kayak belajar Al-Quran itu TPI itu. Kemudian rehab gedung SMB ini cuma 2 lembaga, ini 120 juta. Ini juga susah sekali kalau yang maaf aja ya Pak, kalau di daerah itu biasanya susah yang dapat yang bantuan yang besar itu. Ini yang paling mudah yang SMB tadi, Roma, ya. Jadi yang operasional SMB ini yang biasanya sering keluar. Nah, itu Bapak Ibu, ini untuk
anggaran yang dialokasikan untuk 2024. Nah, tapi kalau di sini mau bikin perpustakaan atau apa ya nggak masalah itu. Cuma dibikin proposalnya ntar pas di tahun 2024 ada mungkin dari informasi saya suruh ngajuin atau bisa diajuin gitu. Keporan ntar nggak keluar atau apa ya kita misalnya mengamal 20.000 untuk bikin proposal gitu. Mungkin kalau emang mahal kan bisa diberi di mana, biasanya cuma kertasnya berapa gitu. Nah, Bapak Ibu itu untuk informasi tentang bantuan di tahun 2024. Nah, ini sekedar memberikan motivasi kepada adik sekolah minggu, kepada Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Bapak Ibu Saudara, agama Buddha ini yang setelah saya kunjungi yang di berbagai daerah dari pelosok, dari Medan sampai dari Papua itu ya kondisinya seperti ini ya. Jadi yang tua kebanyakan, yang muda dikit, yang sekolah minggunya juga sedikit. Jadi kayak generasinya itu kepotong. Yang di sini masih lumayan, jadi agak merata. Kalau di daerah saya itu semuanya angkatan 40, jadi udah tua semua, anaknya udah pada nikah, pada pindah agama. Kenapa umat Buddha kok bisa seperti itu? Kan kita bertanya, apa ya? Kok yang lain bisa bertambah terus? Salah satunya Ibu, jadi di keluarga kita ini kurang menanamkan namanya swaga atau keyakinan ya. Terus kita ini kayak terlalu longgar ya. Kita nggak menekankan anak-anak kita untuk meneruskan keyakinan kita turun temurun. Ya misalnya ya di tempat saya aja ya, ini paman saya udah pindah semua. Alasannya untuk cari jodoh yang sama-sama agama susah. Ada yang seperti itu. Ada yang dijodohin juga seperti itu, walaupun dia itu laki-laki tapi sama perempuan kalah juga ada. Jadi yang pertama itu dari keluarga kita harus menanamkan serada atau keyakinan yang lebih kuat. Ya maaf aja, mungkin kalau di tetangga kita kalau pindah ke agama yang lain kadang ditakut-takutin ya. Entar kamu kalau pindah ke sana kamu coret di kartu keluarga. Ada seperti itu. Terus ada yang mungkin yang lain juga ada untuk ditakutin ke hal yang lain. Sebenarnya di agama Buddha itu juga ada yang untuk menakut-nakuti, cuma ya udah karena kelonggar itu juga jadi nggak takut. Apa yang itu? Di dalam Sutta Udana ini dijelaskan apabila kita meninggalkan Dharma atau kita tidak bertrisana berilmu pada Buddha Dharma, kita akan terlahir di alam neraka awiji ya. Cuma kan kita tidak terlalu kalau pindah ke neraka. Karena apa? Keyakinan kita itu, serada kita itu tidak kuat. Jadi ya udah, yang penting berbuat baik. Padahal kalau kita sudah tidak bertrisarana atau kita tidak berilmu Buddha Dharma dan Sangha, apa yang terjadi? Kita akan melanggar Pancasila Buddhis ya. Kalau sudah melanggar Pancasila Buddhis apa? Kita akan hidupnya menderita ya, akan terbawa arus yang ke lainnya. Jadi apa? Kita tidak bisa hidup sesuai dengan Dharma. Itu sebetulnya, cuma kadang ya Bapak Ibu Dharma ya karena sudah biasa, yang penting kita berbuat baik, mau apa gitu. Jadi kita pelan-pelan kita yakinkan, kita berikan pendidikan terhadap anak-anak yang seperti dari Islam ini, diberikan sedikit untuk keyakinan kita. Diajarin baca parita ya, diajarin berdoa. Karena apa? Yang saya lihat
Misalnya makan aja kadang di tempat lain sebelum baca doa kita makan cuma ambil piring untuk makan aja ini. Nggih mboten Bu. Kita ajarkan yang simpel-simpel aja, nggak perlu yang nggak perlu yang doa yang panjang. Kalau yang bahasa Pali kan harus baca pati sangkayu iso arang pati sewami arang. Jadi kita kita makan bukan untuk kesalahan, bukan untuk memabukkan, untuk kelangsungan hidup. Nah itu kadang kalau anak kecil lah selek kencot ya. Gitu. Kita cukup bisa kita ambil yang singkat aja, puja kepada Buddha, puja kepada Dharma, puja kepada Sangha, sabisata bagus kita udah gitu aja kita bisa langsung makan. Kita tanamkan yang simpel-simpel seperti itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian kalau bapak ibu pergi ke sawah atau pergi kerja sama istrinya atau sama suaminya juga mau berangkat kerja, sawahnya nggak ada, ini buatan ya namo budaya atau dari mau kemana namo budaya saya mau berangkat sekolah, anak-anak sih juga sama, kadang nggak diajarin gitu, namo budaya Bu, saya mau berangkat sekolah, ya nggak ada gitu, salaman. Kalau yang tetangga udah salaman cium kanan kiri, pakai salam, kita enggak, yang penting uang sakunya, ya. Nah dari yang simpel-simpel ini kita tanamkan, ya. Nah kalau sudah kita tanamkan kan enak. Misalnya ditanya ini anak sekolah ini dari ibu gurunya tadi saat berangkat sekolah pamitan enggak? Pamitan Bu, pamitnya gimana? Gimana Adik? Kalau pamit sama ibu berangkat ke sekolah gimana? Pamitnya? Pamitnya Bu minta uang sakunya ini. Ya, pamitnya Bu, saya mau berangkat sekolah namo budaya. Cium tangan. Ya, baru uang sakunya Bu buat beli cilok batagor. Nah, ya, nah itu yang anak-anak sekolah minggu. Yang ibunya juga sama. Bapak saya pergi ke sabin atau ke sawah, ya, namo budaya. Bapaknya juga bisa namo budaya. Semoga sabisata banusu kita jadi apa? Ibunya juga didoain semuanya, doain semoga berbahagia gitu. Nah dengan begitu kita tanamkan pelan-pelan kan keluarga kita itu di Padang walaupun kita sedikit punya kualitas. Sekarang umat Buddha bagus ya, ada salamnya untuk misalnya mau berangkat kemana-mana. Kemudian kalau mungkin kalau anak kecil kalau bersin-bersin kita mengantisipasi itu gimana itu Bu? Kalau misalnya ada anak kecil hasil gitu, biasanya kalau umat lain kan ada alhamdulillah kayak gitu. Kalau umat Buddha gimana Bu? Amitofo. Siapa ya? Yang biasa anaknya lain terus ibunya mau bilang apa gitu. Kita bisa kalau ntar Isa Buddha gitu. Kita bisa punya sadu gitu. Misalnya anak kita wahin atau apa sadu ya, sadu semoga apa? Semoga wahinnya cepat sembuh atau apa gitu. Jadi semoga gitu ya. Atau sotihotu, nah gitu. Jadi kita juga punya, cuma kita karena kurang terbiasa itu kayak mau ngucapin itu kayak malu sok-sokan gitu. Tapi ada Bu ya Bapak-bapak ya. Jadi misalnya kalau kita jatuh alhamdulillah atau apa? Gitu. Jatuh apa itu? Astagfirullah. Kita kalau jatuh omitoho. Jadi kita dengan hati itu keyakinan kita akan tertanam di dalam hati kita bahwa kita itu punya keyakinan terhadap Buddha Dharma Sangha. Cuma ya itu ini yang peran penting itu di sini di rumah tangga ya. Jadi ibu-ibu sama cucunya sama anaknya itu pelan-pelan ditanamkan kata-kata atau keyakinan tentang Buddha Dharma. Kita bisa ambil di Pareta misalnya waktu mau tidur, kalau tidur ada doanya enggak? Ada. Enggak kan? Ada lah. Kita simpel aja doanya, semoga Semua. itu bahagia, sabisata bahwa kita semoga saya tidur nyenyak satu-satu tidur gitu ya. Jangan tidurnya pakai HP gitu.
Ya. Nah, HP-nya sudah orangnya sudah tidur, HP-nya Jatuhi. ke kawah ya. Nah, gitu. Doanya pakai apa? Pakai YouTube. Nah, ya. Itu ya. Jadi ibu-ibu bisa adik-adiknya atau putra-putrinya pun diarahkan yang lebih baik. Boleh main HP tapi dengan waktu, dengan jadwal tertentu ya. Jangan, karena kadang ibu rumah tangga juga kadang biar nggak rewel udah dikasih HP udah main sendiri. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi dikasih jadwal, HP untuk anak sekolah jam sekian sampai jam sekian. Jadi biar anak-anak juga nggak terpengaruh dengan HP ya itu. Jadi ada tersendiri anak-anak yang bisa belajar tanpa HP gitu. Nah, suruh baca cerita karena kan susah karena sekolah sekarang itu kalau suruh baca, enaknya suka nonton gitu. Apalagi anak sekolahnya sekarang bapak-bapaknya juga gitu ya. Kalau lagi istirahat kerja itu yang dilihat bukan kalau dulu ya, yang saya lihat itu kalau orang kerja itu kalau 12 itu istirahat itu pada tidur ya. Kalau sekarang lain, kalau jam 12 itu istirahatnya main game atau main pakai HP itu sekarang ya. Karena dulu saya pernah alami ya di tukang atau apa itu, kalau rolasan itu langsung tidur kan jam 1 kerja lagi. Sekarang enggak, rolasan ya udah tidurnya sampai main HP ya, atau main game gitu. Nah itu Bapak Ibu, dengan pikiran-pikiran tersebut kita main HP itu kita sudah melanggar sila kelima itu. Betul. Kalau kita kita melemahkan kesadaran kita. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi saya tekankan lagi ya Bapak Ibu, saudara-saudara, intinya ya kita sebagai umat Buddha, jadilah umat Buddha yang berkualitas ya. Kita tanamkan putra-putri kita untuk bisa mengucapkan kata-kata atau parita yang ada di Bhagavad Gita seperti Sabisata Bhamusukitata, Sadu, ya, Sotihoto, Namo Omitofo, Namo Buddhaya. Nah, dengan hal-hal seperti ini, kalau sudah terpisah itu enak, ya. Ini aja istri saya kemarin kalau anak wahai ini dikasih sadu gitu, biar apa? Jadi ada rasa perhatian kepada anak gitu. Kalau kita biarin aja wahai atau apa, kita biarin mau mengucap yang sama tetangga kan gak enak. Ini kan udah gitu, kita pakai sadu gitu. Jadi ada perhatian anak. Kalau anak kecil kan kalau diajak ajak respon kita lebih bagus. Jadi dibilang sadu gitu ya. Nah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi, bisa diskusi. Nah untuk sementara ini tadinya saya mau ke Jerologi tadi malam ini, tapi di sana katanya Pak Bekti ada mau jemput orang sakit, jadi nggak ada. Nah jadi Bapak Ibu, dari kondisi di sana itu terpaku satu orang gitu loh yang mimpin. Nah di sini misalnya yang mimpin puja bakti nggak ada, atau mungkin lagi ada keperluan, nah Bapak Ibu juga bisa mimpin. Kalau sudah nggak bisa tiang hiu apa meditasi aja gitu. Jadi setiap hari malam Selasa malam Rabu tetap ada kegiatan gitu. Karena di tempat saya juga gitu, yang biasa mimpin nggak ada, bingung kan ibu-ibunya. Karena biasanya kan gitu, nggak bisa. Pernah ada yang mimpin satu, nggak bisa, malah jadi ketawa, jadi kebaktiannya ketawa semua. Ya, arahan sama sang Buddha, Bapak Buddha dan sarana kami Swakato, itu mah salah gitu. Jadi malah ketawa semua, nggak jadi sembahyang, malah senam tahu gitu. Nyampe keluar aja masih ketawa gitu. Ya, jadi ya itu misalnya ya, karena saya juga nggak tahu apa di sini semuanya udah bisa mimpin puja bakti, juga nggak tahu. Misalnya yang mimpin kok nggak ada, ya Bapak Ibu gantian pilih meditasi, ya meditasi. Nggak usah dipimpin aja, meditasi aja sekuatnya gitu. Ntar kalau udah nggak kuat,
biasanya satu keluar kan gitu. Nggak pamit ya. Lama-lama udah nggak ada yang sendiri kok nggak tahu yang begini keluar. Ya, jadi pokoknya wihara ini jadikanlah tempat untuk menanam kebajikan. Oke. Jadi di sini untuk kebajikan. Kemudian kalau Bapak Ibu waktu keluar wihara juga bisa dipraktekkan. Prakteknya gimana? Ya kalau kita sudah meditasi kita fokus di jalan, jangan tengok kanan tengok kiri kan gitu. Ya Bapak Ibu, mungkin yang itu bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu umat wihara ya saudara diberikan berkat sering kepada Buddha Dharma Sangha sampai sata batu sukitata. Mugi-mugi sedaya tansah manggi bagya mulya. Sadu, sadu, sadu. Waktu saya